Dan jangan lupa sebelum memulai inti dari materi ini, saya harapkan kalian sudah membaca doa terlebih dahulu. Dan selanjutnya kalian juga saya harapkan sudah mematuhi protokol yang sudah ada, ya. Di dalam kondisi pandemi ini, jangan lupa kalian untuk mencuci tangan sesering mungkin, ya, dan melakukan social distancing, jaga jarak dengan uh, orang lain, ya, pada saat kalian sedang melakukan interaksi atau istilahnya keluar dari rumah dan sebagainya kalau misalkan ada yang harus dilakukan. Oke, tidak berlama-lama saya akan lanjut ke inti dari materi, ya. Seperti janji saya akan melakukan atau membahas mengenai yang namanya tipe kelompok sosial. Oke, kita mulai saja, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini terdapat macam-macam tipe kelompok sosial dari berbagai ahli, ya. Oke, nah di sini saya akan mulai dari tipe kelompok sosial menurut Emil Durkheim. Jadi menurut Emil Durkheim ini kelompok sosial dibagi menjadi dua berdasarkan pembagian kerja. Kelompok sosial yang kita sebut sebagai solidaritas organis, ya, ini identik dengan masyarakat perkotaan, ya. Jadi dalam solidaritas organis ini pembagian kerja ini dilakukan atau dilaksanakan secara sistematis, artinya terstruktur. Dari mulai yang pekerjaannya tidak memerlukan tenaga yang besar sampai pekerjaan yang benar-benar harus membutuhkan keahlian dan pendidikan, tingkat pendidikan yang sangat tinggi, ya, atau lumayan bagus. Misalkan dalam masyarakat kota ini pembagian kerjanya itu cukup jelas. Misalkan orang yang bekerja di ranah perbankan, orang yang bekerja di bagian pendidikan, ini satu sama lain tidak akan bisa bertukar peran. Artinya seorang guru tidak mungkin bisa menggantikan pekerjaan yang sering dilakukan oleh teller bank. Ya, saya ya sebagai guru tidak bakal bisa untuk melayani nasabah bank, ya, melayani mereka untuk menabung dan sebagainya atau meminjamkan uang. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan ada sebuah niat dari teller bank untuk mengajar di sebuah sekolah, maka dia tidak akan menemukan kemudahan dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang guru, karena seorang guru harus punya prinsip dalam mengajarnya, ya, etika dalam mengajarnya. Maka dari itu satu sama lain tidak bisa bertukar peran. Oleh karena itu dalam pembagian kerja di masyarakat perkotaan ini cenderung kaku, ya, cenderung tidak bisa bertukar peran. Yang kedua ada solidaritas mekanik. Dalam solidaritas mekanik ini masyarakat yang kita contohkan adalah masyarakat desa. Masyarakat desa seperti yang kita ketahui adalah masyarakat yang dari segi pembagian pekerjaannya itu tidak terlalu jelas batasannya. Kita contohkan seperti ini, ya, masyarakat desa itu terdiri dari petani, peternak, ya, nelayan dan sebagainya. Misalkan sebuah kisah yang saya akan contohkan, misalkan seperti ini. Seorang petani melakukan pekerjaan sampingan sebagai peternak dikarenakan, ya, pada saat tersebut dia mengalami gagal panen. Nah, gagal panen ini mengakibatkan dia terpaksa untuk bertukar profesi sebagai atau mengganti profesi mereka atau dia sebagai seorang peternak. Karena penghasilan yang dia dapatkan dari hasil pertanian tidak bisa mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu kita simpulkan bahwa masyarakat desa ini tidak memiliki batasan jelas mengenai pembagian kerjanya, satu sama lain bisa bertukar peran. Nah, yang kedua, menurut Ferdinand Tonis, tipe kelompok sosial dibagi menjadi dua, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Dalam Gemeinschaft ini, masyarakat yang kita contohkan itu sama seperti yang dikatakan oleh Durkheim, masyarakat desa.
Nah, masyarakat desa di dalam konsepnya dari Tonis ini berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh Durkheim, karena dalam tipe kelompok sosial Tonis ini bukan yang dijadikan perhatian itu bukan pembagian kerjanya ya, tapi yang ingin dibahas oleh Tonis ini adalah ikatan interaksinya. Jadi dalam masyarakat desa atau kita sebut sebagai Gemeinschaft ini berkaitan dengan masyarakat desa yang punya ikatan sosial yang cukup dekat dan intens dalam berinteraksi. Artinya dalam masyarakat desa ini, dalam hubungan sosialnya, mereka satu sama lain itu mudah membantu. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk istilahnya melakukan kerja bakti, melakukan gotong royong, mengurangi beban tetangganya. Misalkan dalam hajatan, mereka melakukan sebuah kegiatan bersama tanpa harus mencari imbalan. Tetangga-tetangga membantu tetapi dengan cara yang sukarela. Nah, itu yang disebut sebagai Gemeinschaft. Artinya yang menjadi ikatan sosialnya adalah prinsip kekeluargaan. Gemeinschaft sendiri dibagi menjadi 3 ya. Ada Gemeinschaft by blood, ada Gemeinschaft by place, ada Gemeinschaft by mind. Ya. Oke. Di dalam Gemeinschaft ini saya tulis ya, Gemeinschaft by blood. Di sini berarti yang menjadi kata kunci adalah ikatan persaudaraan berdasarkan persamaan garis keturunan. Artinya dalam masyarakat desa ini kita tidak sulit untuk menemukan masyarakat yang masih satu keluarga, masih satu rumpun saudara. Mereka punya yang namanya persamaan keturunan. Ya, misalkan kakeknya sama, punya istilahnya keturunan atau leluhur yang sama, itu yang disebut sebagai Gemeinschaft by blood. Blood sendiri adalah darahnya atau ikatan darah. Jadi mereka melakukan hal atau aktivitas pun berdasarkan kekeluargaan, ya, karena diikat oleh ikatan darah. Yang kedua ada Gemeinschaft by place, ya, kita sebut sebagai Gemeinschaft by place. Artinya masyarakat desa itu bisa berhubungan satu sama lain dengan baik karena dia punya kesamaan asal-usul daerah. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat desa itu punya kesamaan wilayah, tempat tinggal, tempat lahir yang sama, ya, tempat hidup yang sama, istilahnya ciri khasnya seperti itu misalkan. Dalam masyarakat pedesaan Sunda yang namanya ikatan Gemeinschaft by place atau paguyuban berdasarkan asal daerah itu sangatlah benar-benar penting ya posisinya, karena kedekatan asal daerah atau persamaan asal daerah ini membuat mereka leluasa untuk saling mengenal, saling berinteraksi, saling memiliki satu sama lain karena mereka punya asal-usul daerah yang sama. Ya, kita lanjut lagi ke Gemeinschaft by mind. Artinya masyarakat itu punya prinsip hidup yang sama atau ideologi yang sama. Masyarakat Baduy ya kita contohkan punya prinsip hidup yang sama. Mereka sama-sama punya keyakinan bahwa apabila ada salah satu anggota masyarakat yang mencemari lingkungan, khususnya sungai, maka mereka akan dianggap sebagai perusak kehidupan sosial. Karena sungai oleh masyarakat Baduy dianggap sebagai sumber kehidupan. Apabila sudah tercemar, maka kehidupan mereka juga tidak akan berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut lagi ke Gesellschaft. Gesellschaft sama kaitannya dengan Gemeinschaft, artinya sama-sama menjelaskan tentang ikatan sosial. Tapi ikatan sosial yang disebut Gesellschaft ini, ya kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Gesellschaft ini tidak punya intensitas atau hubungan yang cukup akrab. Artinya
lebih ke arah individual. Mereka, masyarakat kota itu melakukan sebuah hubungan atau interaksi sosial itu didasarkan dengan yang namanya imbalan atau balas jasa. Apabila seorang individu, misalkan si A ingin membantu atau meminjamkan uang ke si B, maka si B ini punya beban untuk mengembalikan uang secepatnya dan sama nilainya. Atau mungkin mereka melakukan sebuah keuntungan dari interaksi tersebut. Misalkan istilahnya diberi bunga dalam peminjaman uangnya. Ini lebih besar daripada yang dipinjamkan sebelumnya. Dibalikannya itu ya, dikembalikannya. Jadi istilahnya jasa dibalas jasa, uang dibalas uang. Kalau masyarakat kota. Oke, kita lanjut ke tipe selanjutnya menurut Ferris ya, atau Puli itu dibagi menjadi dua, ada kelompok sosial primer dan sekunder. Kelompok sosial primer ini berkaitan dengan kelompok sosial yang diidentikan dengan keluarga. Keluarga itu menurut sosiolog Ferris ini merupakan salah satu bentuk dari kelompok sosial terkecil atau masyarakat terkecil. Artinya primer itu adalah kelompok sosial yang utama dan pertama. Keluarga itu disebut sebagai kelompok sosial yang utama dan pertama. Nah, kenapa disebut demikian? Karena di dalamnya terdapat aktivitas sosialisasi. Sosialisasi itu penanaman nilai dan norma sosial kepada individu. Yang kecil ya. Kita bisa diajarkan atau melakukan sebuah hal dengan sopan, dengan santun, melakukan kewajiban dengan baik, atau melakukan atau menjalankan hak dengan bijaksana. Itu karena kita sudah diajarkan oleh orang tua, dan orang tua itu dikaitkan dengan yang namanya kelompok primer karena berasal dari keluarga. Nah, kalau misalkan sudah disosialisasikan sejak kecil atau diajarkan tentang sopan santun sejak kecil, maka masyarakat itu atau individu itu akan kembali atau bergabung dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, yaitu yang kita sebut sebagai kelompok sosial sekunder. Dalam kelompok sosial sekunder ini, masyarakat mulai diterima individu mulai diterima oleh masyarakat. Artinya karena sudah diajarkan tentang hak dan kewajiban, tentang sopan santun, maka dari itu mereka akan selanjutnya dibebankan tentang pekerjaan yang lebih profesional. Nah, di sini kehidupan sosial mulai dibangun. Kita lanjut ke tipe kelompok sosial menurut William Graham Sumner ya. Membagi kelompok sosial menjadi dua tipe ya, yaitu in-group dan out-group. Kelompok in-group ini dikaitkan dengan kita dan kami. Artinya kelompok yang menjadi identitas kita sendiri. Untuk membedakan diri dengan kelompok out-group atau kelompok luar. Dalam kelompok in-group terbentuk sebuah interaksi yang saling menguntungkan satu sama lain. Di dalamnya ada kerjasama, ada kedekatan, ada persaudaraan, ada gotong royong. Nah, tapi kalau misalkan suatu ketika masyarakat itu dihadapkan dengan kelompok outgroup, maka timbul yang namanya antipati dan etnosentrisme. Nah, dalam outgroup ini ya hubungannya dengan outgroup kita berhubungan dengan kelompok luar, maka tercipta sebuah prasangka mengenai kalau misalkan kelompok luar itu adalah kelompok yang lebih rendah daripada kelompok kita dalam segi peradaban, dalam segi perilaku. Kelompok outgroup ini sering dicap sebagai kelompok yang merugikan, menjadi musuh bagi kita, menjadi rival. Artinya kita menganggap bahwa kelompok kita, yaitu in-group kita itu merupakan kelompok yang benar-benar baik dan lebih tinggi posisinya daripada kelompok yang lain.